Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Altaf Fahrizi Permata Somowijaya dengan NIM 1908577. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Multimedia tahun 2019. Nah, saya di sini akan mereview e-book yang kelompok saya buat yang berjudul Sisi Gelap Internet dalam Menyerang Keamanan Data Pribadi Masyarakat di Aplikasi Sosial Media, Digital Payment, dan Marketplace. Nah, dari judulnya udah ketebak ya, bahwa perkembangan teknologi dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka gitu. Maka kami berupaya untuk mengingatkan masyarakat dengan cara membuat e-book ini secara gratis tentunya. Nah, buat kalian yang ingin mengunduhnya sudah saya cantumkan di link deskripsi video ya. Kita simak baik-baik e-booknya. Nah, kita mulai dari sistematika penulisan e-book ini. Kita mulai dari cover yang berisikan judul e-book gitu. Nah, ini. Nah, cover yang kita buat ini tuh berwarna palet kuning dan biru gitu. Di setiap halaman seterusnya berwarna yang sama gitu. Filosofi warna kuning karena kita mengangkat kata hati-hati gitu, kehati-hatian, waspada, warning. Nah, maksudnya tuh e-book ini menjadi peringatan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga data. Dan warna biru ini tuh bisa mengartikan internet gitu. Kalau disatukan, e-book ini tuh memiliki makna warna yang kehati-hatian dalam menjaga data di internet. Nah, gitu. Kita masuk ke daftar isi sekarang. Nah, daftar isi bisa lihat ya. Daftar isi di sini teman-teman gak usah bingung kalau kalian mau loncat pembahasan dan ingin tahu pembahasan itu di halaman berapa. Kalian tinggal lihat di deskripsi isi. Lalu kalian bisa menginput angka halamannya di aplikasi e-book kalian gitu. Nah, terus juga di sini ada job desk anggota kelompoknya. Masuk ke pembahasan yang pertama, ada latar belakang gitu. Latar belakang ini dibuat untuk menjelaskan yang secara garis besar, memberikan pemahaman dari kami kepada masyarakat atau pembaca terkait tujuan e-book dan keinginan kami untuk masyarakat gitu. Apa sih isinya gitu? Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, privasi merupakan kekeluasan pribadi. Privasi melekat pada setiap manusia dan patut untuk dihargai pada era teknologi informasi ini. Data mengenai privasi seseorang telah banyak tersebar pada internet. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian kita maupun penyediaan layanan. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa di era teknologi informasi ini tuh masalah privasi bukanlah masalah yang besar, tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya data privasi pada internet dapat menimbulkan ancaman kriminalitas bagi diri kita maupun keluarga kita. Nah, tujuan kami membuat e-book ini tuh adalah mengingatkan masyarakat bahwa terdapat sisi gelap internet dalam menyerang keamanan data pribadi di aplikasi sosial media, digital payment, dan marketplace. Maka data privasi kita juga akan semakin terbuka gitu. Oleh karena itu, kami harapkan masyarakat dapat memilah data apa saja
dan kepada siapa saja data itu akan diberikan agar tidak menjadi penyalahgunaan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengerti dan mendukung hukum tentang privasi yang telah diatur oleh pemerintah agar tidak melewati batas privasi diri maupun orang lain. Nah, kita lanjut ke poin B, ada pengertian. Nah, di pengertian itu dalam penjelasan pengertian itu terdapat 4 pembagian arti gitu. Yang pertama ada menurut bahasa Inggris dan bahasa KBBI. Kedua, menurut istilah. Yang ketiga, teori para ahli. Dan yang terakhir ada pandangan hukum. Nah, kalian bisa langsung baca di sini, sudah dijelaskan. Nah, lanjut ke poin C. Di poin C ini ada privasi data. Nah, mungkin kalau kita mengartikan privasi seperti di istilah tadi, yang mana suatu individu memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam kehidupannya. Kalau kita lihat seperti di Instagram, kenapa gitu, akun orang itu tuh kalau belum saling ngefollow ada yang digembok. Nah, ada juga kan yang digembok atau yang tidak gitu. Mungkin kita mengartikan itu sebuah privasi, tapi lebih tepatnya privasi dan data sangatlah berdekatan erat. Jika privasi seseorang sudah dihantar, maka data yang ia miliki sudah tidak aman. Mungkin bisa kita pahami maksud privasi dan data di sini gitu. Terus poin D, ada sejarah. Nah, ternyata perkembangan keamanan data, pelakunya adalah seorang bocah gitu ya, usia 13 tahun loh, anak SMP kelas 2 gitu ya. Kita kelas 2 SMP udah bisa apa sih gitu. Nah, kita lihat ya, ini kisah Kevin. Nah, bisa langsung dibaca ya di sini. Nah, terus di poin E, dimensi privasi. Nah, di dimensi privasi ini tuh ada 3. Yang pertama, informasi privasi. Kedua ini ada accessibility privasi. Nah, yang ketiga ada expressive privasi. Nah, bisa dilihat ya di sini. Terus di poin F ini tuh ada orientasi privasi gitu. Nah, cara menilai sikap seseorang berprivasi bisa dilihat dari tingkah lakunya gitu. Yang pertama ada tingkah laku mengenal diri. Terus, ada poin kedua, tingkah laku mengontrol informasi. Nah, terus di dalam poinnya pun ada poin lagi gitu. Bisa kalian lihat ya ketika kalian baca nanti gitu. Terus poin G, ada faktor privasi. Nah, hal yang mempengaruhi seseorang ini melakukan privasi atau tidak. Nah, dari sini gitu, kayak faktor personal, faktor situasional. Terus yang ketiga ada faktor budaya. Yang keempat ada kepadatan. Ada 4 faktor. Nah, kita lanjut ke poin H, fungsi privasi. Nah, ada 3 poin. Yang pertama tuh mengatur dan mengontrol interaksi internasional, yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain. Terus yang kedua, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain itu. Nah, yang terakhir, penjelasan identitas diri.
lanjut ke poin I, sanksi pelanggaran privasi. Nah, kalau kamu mau jadi jahat, sebelum itu baca ini dulu deh. Banyak ya kan hacker-hacker jahat atau kejahatan lain yang mengancam privasi seseorang akan dikenakan hukuman internasional dan nasional gitu. Bisa juga ya, nasional. Tergantung jenis kejahatan yang dilakukannya. Nah, nanti ada di poin studi kasus kejahatan yang mengancam privasi seseorang. Nah, kalau di sini tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah di sini tuh ada 5 poin. Yang pertama, menurut Islam tuh Al-Quran gitu. Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seorang. Di dalam surat An-Nur ayat 27 disebutkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga hukum internasional, yang keempat ada UU ITE, dan yang terakhir asusila. Nah, bisa dilihat ya di sini, kalian bisa lihat sendiri gitu apa aja. Nah, terus poin J, jenis keamanan data di internet. Buat kalian yang masih bingung gitu ya, kejahatan keamanan data yang sering kalian temukan di berita seperti data penting kita hilang atau terhapus, uang ATM kita tiba-tiba hilang gitu ya, gaib gitu, akun sosial kita terbanet, atau ada orang yang mengacak akun kita gitu. Nah, pembahasannya tuh di sini gitu, tepat gitu. Bisa dilihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut nih poin K, aplikasi yang sering terjadi penyalahgunaan. Nah, kaget gak nih pas denger judulnya gitu. Di poin ini tuh dijelaskan bahwa terdapat aplikasi yang sering mengalami kejahatan. Nah, apakah kamu salah satu pengguna aplikasi tersebut gitu? Nah, harus hati-hati gitu kalau di sini. Yang pertama, sosial media. Yang kedua, ada digital payment, dan yang ketiga market. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Terus yang di medsosnya tuh terdiri kayak YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya gitu ya, dan lain-lain. Kalau di digital payment tuh ya kayak banking, GoPay, OVO, Link aja, dan lain-lain. Dan marketplace kayak Amazon, Tokped, Shopee, Lazada, dan lain-lain gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke poin L. Tadi sempet kan ya disinggung di poin sanksi bagi pelanggar privasi. Nah, di sini tuh ada jawabannya gitu. Untuk orang atau pelaku pelanggar privasi bakal digimain sih? Kalian kalau mau baca semua, bacanya sesudah beres nonton video ini gitu ya. Soalnya banyak banget studi kasus yang diambilnya gitu. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya, studi kasusnya ada apa aja. Contohnya internasional ini gitu. Oke, kalian nanti bisa cek studi kasusnya masing-masing gitu. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ada poin M. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada apa aja gitu.
Uh, Selanjutnya poin M. Tapi sebelum ke poin M, kalian udah lihat kan ya tadi dari studi kasus tuh banyak gitu, banyak banget. Nanti kalian bisa cek gitu ya studi kasusnya ada apa aja gitu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, poin M. Tips and tricks menjaga privasi di aplikasi populer. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu tutorial menjaga ini semua tips dan triksnya, oke? Nah, kayak akun Instagram aku tuh gak mau dihack, akun M-Banking aku gak mau diretas, atau akun Shopee aku gak mau hilang. Nah, gak mau kan ya semua itu terjadi. Nah, makanya lihat baik-baik dan coba praktekin, oke? Semoga bermanfaat, amin. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, ada poin N. Langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Kalian bisa lihat ya di sini ya, ada berapa poin itu. Oke. Ada 10 poin. Nah, mendengar judulnya tuh kan ya, kalian tahu persis itu pendiri Facebook siapa sih? Mark gitu ya. Dia menutupi kamera laptopnya karena mengaku pernah dimata-matai melalui kamera web miliknya ketika berselancar di internet. Nah, ini pentingnya gitu ya, pentingnya dalam menjaga privasi kala berselancar di internet. Yuk perhatikan. Oke, mulai semangat. Mulai sekarang. Sorry. Mulai sekarang. Yuk perhatikan mulai sekarang. Gitu. Hati-hati ya semuanya. Nah, di poin selanjutnya ada poin O, istilah cyber yang ada di Indonesia. Wih, kata siapa gitu ya? Cyber tuh ada di Amerika atau negara-negara lain gitu ya. Indonesia juga punya gitu. Nah, terus di Indonesia tuh kayak ada cyber cloud, cyber security, cyber crime, cyber war, cyber attack gitu. Bisa dicek ya di sini penjelasannya gitu. Dan ini juga nih, zaman serangan cyber menjadi sangat serius berdasarkan data Indonesia. Kita next lanjut ke poin P, jenis serangan cyber. Ada apa sih? Ada jenis serangan cyber. Nah, kalian bisa cek ya di sini. Ngeri ya kalau misalnya ada cyber yang mematai kita gitu. Tapi gak usah ngeri sih, cyber itu baik kok. Kalau kamu yang dimata-matai cyber, berarti kamu yang sedang tidak baik gitu. Nah, ini nih ada penjelasannya. Oke, bisa dicek penjelasannya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, poin Q, kesimpulan dan penyelamatan. Kita lanjut ke poin Q, kesimpulan dan penyelesaian masalah. Dari tadi ngejelasin mulu gitu ya, tapi intinya apa sih gitu. Intinya tuh ada di kesimpulan. Nih, aku bacain ya. Internet bisa menjadi langkah yang sangat positif untuk memajukan pendidikan, organisasi, dan partisipasi dalam masyarakat yang berarti gitu, menurut Noam. Nah, terlepas dari semua hal positif yang terdapat di internet, masih ada hal penting yang perlu sangat kita perhatikan, yakni privasi. Privasi adalah hak asasi dalam masyarakat, dan pada era teknologi saat ini masalah privasi semakin penting gitu, dan perlu untuk diperhatikan lagi
secara lebih seksama di mana batas privasi ini semakin tipis dan mudah diakses dengan teknologi-teknologi yang sudah berkembang saat ini. Dan tentunya juga kita sebagai pengguna dituntut untuk lebih bijak dan memiliki wawasan untuk menjaga privasi pada era kencangnya perkembangan teknologi informasi. Salah-salah informasi gitu yang bukan untuk dikonsumsi dapat berakibat membahayakan kita gitu sebagai pengguna teknologi tersebut. Nah, lanjut ke daftar pustaka. Kalian bisa cek ya di daftar pustakanya. Nah, banyak ya. Nah, ini teman-teman referensi yang kami buat. Ada yang dari berita, web, sampai jurnal gitu. Untuk apa kami cantumkan daftar pustaka? Agar menjadi penguat ibu kami gitu. Jika kalian lebih ingin mengetahui secara jelas pembahasannya, bisa kalian buka alamat linknya di daftar pustaka ini. Oke? Paling udah segitu dulu aja, oke? Yuk kita share ebook ini ke keluarga, saudara, pacar, dan teman kita gitu, agar tahu. Jangan sampai orang-orang terdekat kita sampai jatuh ke sisi gelap internet yang merenggut data pribadi seseorang. Karena kalau sudah jatuh, maka akibatnya fatal gitu ya, fatal sekali. Bila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir gitu ya. Maaf bila ada salah kata dari Altaf dan ebook yang kami buat gitu ya. Kalau banyak kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas dan terlewat gitu. Kalau ada saran dan masukan bisa diisi ya di kolom komentar gitu. Altaf akhiri pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.